Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi suratul ukhra, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Al-Karamun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, hadirin sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat. Bahkan kita sangat bergantung dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan setiap saat, setiap detik dengan nikmat-nikmatnya sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Wabil khusus sekarang kita ditempatkan di tempat yang baik dengan aktivitas yang baik. Semoga dengan ini merupakan indikasi kita termasuk orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, hadirin yang ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan waktu kita sekarang berada di hari-hari akhir tahun 2020, di mana 2020 ini kita punya kenangan ya, yang rasanya tidak bisa kita lupakan. Insyaallah sepanjang hayat kita tahun 2020 ini adalah satu kenangan ya, di mana banyak ya hal-hal yang sebelumnya normal, baik, bagus, justru di tahun ini malah tidak bisa dilaksanakan. Seperti misalnya ibadah haji ya, sudah antrian panjang kan. Di tahun ini diliburkan lagi khususnya untuk Indonesia ya, dengan pelaksanaan yang ketat protokolernya itu. Kalau toh dilaksanakan juga waktu itu, yang jelas tahun ini tidak ada untuk Indonesia keberangkatan jemaah haji. Padahal sepanjang sejarah ya, kayak apa susahnya dan sulitnya Indonesia dalam suasana penjajahan, dikuasai oleh orang lain, pemerintahan lain. Namun untuk ibadah haji tidak pernah libur. Tapi dengan kondisi COVID-19 ini ya memaksa itu semua, sampai-sampai masjid-masjid pun sempat ditutup
tanpa aktivitas ibadah ijtimaiyat seperti Jumatan kemarin. Nah, ini perihalnya. Namun dalam kajian Al-Quran ya, justru Allah katakan apa? Inna ma'al usri yusra. Ya, insyaallah kita sebagai orang beriman yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Insyaallah ada hikmah. Nah, mudah-mudahan hikmah itu pun juga dapat kita rasakan. Oleh sebab itu, tentu kita berharap, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyebab problem kita tadi cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini hanya untuk 2020 saja. Berakhir 2020, mudah-mudahan berakhir Covid tersebut ya. Dan kita doakan mereka yang sakit ya, di antaranya nih Ustadz kita katanya ya, Ustadz Mas'udi ya, sedang dirawat bersama istri beliau dengan perawatan intensif, terindikasi ya, kalau menurut informasi dari anak beliau yang dikirim lewat sosmed itu. Kita doakan ya, beliau dan semua yang lainnya itu pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang meninggal dunia di tahun ini, baik sebab Covid atau sebab-sebab lainnya, itu mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan karidhaannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, momen ini untuk kita yang Allah juga berikan masih kesempatan kita ya untuk berakhir tahun, menyelesaikan tahun ini kita gunakan untuk mengisi dan memanfaatkan setiap waktu, setiap detik ya yang Allah berikan kepada kita. Yang waktu itu peruntukannya adalah untuk ibadah. Untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu peruntukannya. Itu al-maksud, tujuan utama hadirnya kita ke dunia ini. Seperti mana misalnya diberadakan telepon ya, telepon. Dulu phone atau telepon, yang sekarang bertambah hak di mukanya, handphone. Nah, fungsinya apa itu? Fungsi utamanya handphone itu adalah untuk alat komunikasi, menyambungkan orang dari jarak jauh, dari pulau-pulau ke pulau, dari kota ke kota, dari tempat ke tempat yang tidak memungkinkan untuk secara langsung. Lalu dengan adanya telepon itu bisa terhubung antara kita ini, bisa terhubung. Hubungan kita ke Mekah, hubungan kita ke Jakarta, hubungan kita kemana saja itu bisa. Itulah fungsi utama telepon. Nah, dulunya pakai kabel ya, pakai kabel. Dulu ada khusus tiang telepon, batang ulin dulu ya. Sekarang ulinnya dicabuti sudah berganti. Lalu pakai satelit tanpa kontak lagi, tanpa kabel. Lalu namanya seluler ya, telepon seluler tanpa alat sambung langsung. Bahkan dia bisa dibawa kemana-mana hanya lewat genggaman tangan. Disitulah ala katanya handphone, telepon di tangan, kawa dibawa kemana-mana. Nah, tetap fungsinya adalah utama alat komunikasi. Walaupun ada aplikasi-aplikasi lain, ada game, ada musik, video, kalkulator, macam-macam di situ, ya alatnya dimasukin. Tapi ingat, dia tetap kepada fungsi utama. Makanya ketika kita sedang mutar video, sedang mau nyetel apa misalnya, ketika ada panggilan masuk itu tutup.
tutup. Mun kita berpikir sedang main-main lah, kenapa ada panggilan, kenapa stop? Jangan pakai handphone, pakai saja alat game yang tanpa untuk telepon. Kalau telepon, dia itu yang utama. Ya, kalau ada panggilan, stop. Yang lain muncul nama pemanggil atau nomor pemanggil, kita pun angkat. Selesai tugas utama itu, dia kembali mau kemana kita memerankannya. Itu. Kalau ada handphone yang ketika panggilan disampaikan itu tidak muncul, berarti handphone apa itu? Handphone error. Berarti sudah ada fungsi utama ini. Berarti untuk game saja. Nah, begitulah hakikatnya manusia. Tugas utamanya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi fungsi utama kita adalah ibadah. Silahkan beraktivitas yang lain. Mau beraktivitas di kebun, di jalan, di warung, di rumah, silahkan. Tapi kalau ada panggilan untuk ibadah, stop yang lain. Kalau tidak stop, berarti error. Kita error namanya. Nah, jadi fungsi itu yang utamanya. Ini kayak maghrib ini, ya. Jumatan. Nah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila ada panggilan azan untuk salat, penuhi panggilan itu. Ya, khususnya Jumat di situ. Tinggalkan transaksi jual beli, bisnis lainnya, tinggalkan. Stop. Nah, itu. Karena kita dipanggil untuk ibadah, dan ibadahlah tugas utama kita. Nah, ini. Bila tidak memenuhi panggilan itu, error namanya. Dan error dalam perkara ini itulah nanti akan disesali, karena dia dikategorikan orang yang rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu amat sangat dalam kerugian. Rugi dia. Sehubungan dengan wal asr, sehubungan dengan waktu, ya, sehubungan dengan waktu yang Allah bersumpah dengannya, di mana manusia amat sangat dalam kerugian. Sesuatu yang merugikan, kerugian itu akan disesali, menyesal kena. Nah, makanya sehubungan dengan waktu ini, waktu yang kosong, tak bernilai, tak bermakna, tak bermanfaat dalam sisi ukhrawi, ini adalah waktu-waktu yang akan disesali oleh penduduk surga sekalipun. Orang ini masuk surga sudah, masuk surga. Tetap di situ ada penyesalan. Apa yang disesali oleh ahlu jannah, oleh orang yang sudah mukim di surga, adalah waktu-waktu yang dulu, waktu dunia dia kosong, blank. Padahal dia bisa menambah skor, nilai-nilai kebaikan dalam waktu ini. Ini modal nih. Jadi waktu ini modal dasar. Ketika modal tadi kada digunakan untuk memberikan satu yang bermanfaat, maka itulah yang disesali. Padahal sekecil apapun yang kita lakukan itu di sisi Allah bernilai. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil zarrah kalau dalam bentuk benda itu amal, ya. Famay ya'mal itu amal, dibendakan nilainya zarrah, seobjek yang terkecil itu nanti akan Allah perlihatkan. Jadi nilai-nilai ukhrawi yang Allah perlihatkan, yang Allah janjikan, itu dari nilai-nilai amal yang kita kerjakan di dunia, yang dijanjikan Allah itu berupa
jazaohum. Ya. Allah akan membalas nanti bagi mereka itu. Balasan itu adalah dari ketaatan kita hari ini. Makanya kita disuruh taat. Ya, kita disuruh taat, disuruh melaksanakan itu. Ini kita gunakan. Nah, kita bisa muhasabah. Kita bisa introspeksi. Kata Sayyidina Umar apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitung peruntungan atau kerugian yang kita dapati selama hidup ini sebelum kelak Allah yang menghitungnya. Ya. Kalau Allah yang menghitung, itu artinya kita sudah berada di yaumil hisab. Kita sudah berada di hari penghisaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu itu hisabnya itu langsung yaumul jaza. Langsung ada balasan. Fa amma man thaqulat mawazinuh wa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh wa ummuhu hawiyah. Itu di mizan, ditimbang kena. Ya. Kalau sudah sampai ke situ, itu langsung balasan. Kada kawal lagi di apa-apa. Karena sudah masuk pada alam pasca kematian. Sementara kalau sudah kematian, inqata amaluhu. Amalnya putus, amalnya terhenti, tinggal penghitungan amal. Ya hitung. Nah, kalau menghitung sekarang masih ada kesempatan untuk menambah dan untuk memperbaiki. Nah, yang ditambah sekiranya kita sudah melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Nih kita sudah berisi kebaikan nih, alhamdulillah, dengan ibadah, dengan majlis, dengan silaturahim, dengan ta'awun, ya, tolong menolong, dengan berbagai hal yang memang disyariatkan, diperintahkan Allah, yang perintah itu akan mendapatkan balasan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita syukuri. Alhamdulillah. Ingat kepada yang memberi, yakni Allah. Tidak akan terjadi itu semua pada diri kita kecuali atas anugerah, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur. Jadi sababnya ini adalah Allah. Semuanya atas anugerah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita diberi nikmat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu itu kita syukuri. Kita syukuri. Lalu kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan dalam jalan ini. Dalam jalan kebaikan ini, ya. Sekiranya kita nih diberi Allah masih waktu, ya. Waktu ini berhenti, berakhir. Lalu Allah berikan kesempatan lagi untuk berada di waktu-waktu ke depan. Sepekan ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, berapa tahun ke depan. Nah, kita berharap tetap dengan kebaikan-kebaikan itu. Hingga husnul khotimah. Nah, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan kebaikan-kebaikan itu. Namun ketika ada temuan, beberapa sisi, ya, yang kita lalai, yang kita kurang, bahkan nauzubillah yang mungkin dengan maksiat, ya, nauzubillah. Hari ini rentan sekali yang kemaksiatan itu sangat mudah kita lakukan. Dengan apa? Dengan handphone. Handphone itu bisa, ya, menjadi sumber maksiat ketika yang diakses, yang di-share dan hal-hal lainnya kadang-kadang bisa tidak terasa.
ikut menyebar berita hoax karena tidak disaring. Padahal sharing itu pasca saring. Tuh kalau suruhannya tah. Jadi disaring dulu, tabayun dulu, cross check dulu. Hari ini berita kematiannya hati-hati. Ternyata orangnya hidup. Kemarin berita Habibie, berita belum meninggal orangnya sudah diberitakan. Dan seterusnya lah, banyak lah kasus-kasus itu. Nah, hati-hati kita. Makanya kita cross check dulu. Kalau perlu siapa nih orang yang terdekat dengan yang diberitakan, konfirmasi dulu. Nah, berbahaya lagi ketika itu kita jadi sasaran penipuan. Sering ya, penipuan lewat pesan itu. Nah, hati-hati. Nah, kita tentu hal-hal apa saja yang masuk ke kita ya tidak semua harus kita share ya. Kadang-kadang ada muncul perasaan kalau yang menyebarkan berita pertama itu hebat perasaan kan? Padahal tidak juga kan? Merasa kitalah orang yang pertama tahu, kitalah orang yang pertama menyebarkan. Kadang-kadang ada itu perasaan di hati kita, kebanggaan sendiri gitu kan. Padahal salah itu. Hati-hati itu. Ya. Berita itu biasa aja. Ya, kalau kita sebar ya kita tahu ya alhamdulillah kita bisa memberi kabar kebaikan dengan orang lain ya alhamdulillah. Tapi tidak mesti harus semuanya ya. Makanya tadi harus kita cross check. Apalagi sekarang nih berita-berita tentang virus ini ya. Ada info positif, ada info negatif. Wah, itu dan sebagainya lah. Hati-hati kita. Ini bisa jadi sumber dosa setelah kita evaluasi ya ternyata ada misalnya kita walaupun istilahnya hati-hati nih ada istilah orang masuk neraka karena begayaan. Hati-hati tuh di handphone itu ya karena rame begayaan yang kadang-kadang kita posting itu adalah video atau gambar aurat misalnya kan. Hati-hati tuh kan kisahnya aja kita fokus lucu, tapi objek kisahnya itu siapa pemerannya itu. Kadang-kadang orang yang mengumbar aurat lalu kita sebar. Nah, gara-gara kita menyebar maka orang yang melihat ini macam-macam kayaknya. Ya tergantung sudut pandang masing-masing. Nah, timbul bermaksiat. Nah, ini salah satu itulah. Nah, ternyata setelah kita introspeksi selama ini ya ternyata kita terlibat dengan perkara-perkara tersebut dan lain-lain lah, macam-macam lah itu kan. Nah, kalau ada temuan yang seperti itu, mesti kita banyak-banyak beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kekhilafan kita. Ya, maka ada istilah ya, bukan hanya pahala jariah lah. Nantinya dosa jariah bisa juga. Jadi hanya pahala atau ada pahala ada dosa. Kalau ada pahala jariah bisa juga ada dosa jariah. Makanya ada hadis yang man sanna fil Islam sunnatan hasanah itu ada kan? Man sanna sunnatan sayyi'ah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, ada istilah sunnah hasanah. Ada sunnah sayyi'ah. Keburukan. Siapa yang mentradisikan kebaikan-kebaikan, dia dapat pahala. Dan pahala orang yang ikuti. Ya. Kalau dimanai sunnah di situ ada tradisi. Dan siapa yang mentradisikan, membiasakan sesuatu yang sayyi'ah, yang buruk, baginya dosa. Baginya dosa. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ia mulai. Maka kalau di Riyadhus Shalihin setelah hadis itu lalu hadis tentang Qabil-Habil tentang anak Adam. Ya. Jadi bila ada orang yang berbunuh-bunuhan, maka si pembunuh dari putra Adam ini juga dia mendapatkan dosa dari pembunuhan itu. Coba pian baca di kitab hadis, di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi hadis itu di atasnya ada man sanna fil Islam sunnatan hasanah, maka hadis nomor berikutnya itu tradisi pembunuhan awal dalam tragedi kemanusiaan itu dilakukan oleh
Qabil terhadap Habil. Maka bila ada belakangan ada orang yang membunuh ya terhadap manusia lainnya, maka si pembunuh pertama dari putra Adam ini juga akan mendapatkan dosanya. Itu dicontohkan di situ. Jadi hati-hati kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu bisa diikuti orang lain. Ini rame, ini bagus nih, ya. Tahun baru kah namanya? 17-an kah? Nah, diadakan lomba panjat pinang. Kita bikin tradisi baru bahwa panjat pinang ini adalah mak-mak pinian naik pinang. Oh, rame orang nonton mak-mak kuncang kirap naik ke atas pinang dengan pakaiannya yang minim ya. Kelihatan itunya, kelihatan ininya, kan rame nih. Oh, mentradisi. Nah, lalu kampung sebelah tahun karena mau kalah. Rame jar sana. Kita ulah juga dengan cara yang sama. Selama ini kan kita menonton kayak itu aja. Itu kan kanak-kanakan, pemuda, ini kita bibinian. Kalau kan semua buat itu emak-emak di sebelah. Kita pakai bibinian yang bucang-bucang. Pakaiannya pakaian tipis. Kalau ada boleh bakutang. Supaya lebih menarik. Pulang nih ada pembaruan. Orang sudah muya melihat emak-emak kan, anak melihat nang bagus pulang barangnya. Nauzubillah. Nih berdosa semua nih. Nah, jadi hati-hati tak. Kalau kita terlibat dengan perkara itu, cepat-cepat mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dosa jariyah itu. Dosa yang berkelanjutan. Bahkan walaupunnya orangnya mati sudah. Kan jariyah itu. Apa di situ dikatakan iza mata ibnu Adam yang kata amaluhu. Nah, itu kalau bila anak Adam itu mati, manusia meninggal, terputus dari amalnya. Nya kan coba amal lagi. Hanya amal yang mendatangkan pahala, amal yang mendatangkan kebaikan baginya itu habis sudah. Buktinya ia jadi sembahyangkan. Ada sembahyang lagi. Nah, disembahyangkan karena ada sembahyang lagi lalu disembahyangkan. Posisinya di muka imam. Biasa sudah. Nah, di situ kabar gembiranya lah illa min salasin. Ada 3. Amal itu tetap mengalir. Yang pertama sedekatun jariyah. Nah, ini berupa sedekah. Beramal dia dengan harta, lalu dari hartanya tadi kan sedekah berupa harta, lalu dari hartanya tetap berfungsi, difungsikan untuk kegiatan sosial, kegiatan amal soleh. Nah, makanya mengalir, pahalanya mengalir. Jadi orangnya sudah mati, tapi tetap bertambah dalam rekening amalnya. Rekening amal. Ini sampai sudah nabung, sudah habis masa perjanjiannya, tapi dia tetap menyimpan dananya tadi di situ, mengalir terus. Rekening kita bertambah terus. Nah, ada kan sistem nabung seperti itu kan? Nah, sistem apa namanya? Sistem kontrak. Nabung sistem kontrak. Duitnya kalau diambil dalam masa sekian tahun misalnya kan. Nah, kita sampai batasnya, sampai kita setor itu dana tetap diamanahkan di situ, maka dia datang terus. Nah, itu. Walaupun sampai sudah beramal ada lagi. Jadi itu bisa berupa pahala dan bisa berupa dosa. Nauzubillah. Nah, jadi kalau ada perkara-perkara seperti itu kita harus putus. Nang kada baiknya adalah kalau nang baiknya kita tambah terus. Biasakan yang baik-baik seperti itu. Kalau ada kita minta ampun kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Lalu kalau berkenaan dengan hak-hak makhluk ya, itu dibereskan, diselesaikan. Bukan sekedar istighfar saja. Istighfar itu yang menyangkut langsung dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin selama ini ada kelalaian ya, meremehkan sholat misalnya, sehingga rasa kada papa, kada sembahyang tuh ya sembahyang aja, tapi ada nang kada tuh kada apa ya, biasalah. Nah itu kan bermasalah ini. Nah itu dengan Allah tentunya. Tapi kalau dengan hak makhluk, hak manusia lainnya, ya berupa hutang yang belum bayar, ya dibayari, gitu kan? Nah ini itu diperbaiki ke depannya, dan memohon ampunan kepada Allah, memperbaiki itu semua, dan meminta kepada Allah agar itu diganti dengan amal-amal kebaikan, dan jangan dibuka lagi pintu-pintu kemaksiatan itu untuk kita. Nah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya juga harus ada peningkatan. Meningkatkan baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Wah, kalau kualitas kita paham, meningkatkan mutu, ya. Tapi kuantitas kayak apa? Oh, amal-amal ini banyak, ya. Amalan anak guringnya banyak. Kalau kita nak mengamalkan semuaan, wah ini kan kita mengamalkan minimal aja nih. Sudah berapa? Bismillahirrahmanirrahim ayo atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah umum aja sudah. Padahal kalau kita melihat sunnah Nabi lah, anak guring itu macam baca, nang dibaca. Nah artinya itu kuantitas sebenarnya. Ya kita tambah lagi, ya. Nang bahasa wah ini apa di nang viral tuh, tambahi lagi. Ini nang bujur. Perkara ini tambahi lagi. Selama ini kita sudah berdoa misalnya, dohanya berapa rakaat? Nya ada batas minimal, ada batas maksimal. Istiqamah sudah doa, tapi kadang 2, kadang 4. Kalau itu misalkan, nah dari segi kuantitas tambah. Ada lagi tambahannya, tambahi lagi, gitu kan? Nah, itu. Jadi kada cukup itu. Artinya selama ini sudah alhamdulillah doa. Nah, sempat 2 rakaat aja, talapang sedikit 4 rakaat. Nah sekarang istiqamahkan, nang berapa kita mau ambil. Nah misalnya itu segi kuantitas. Qabliyah ba'diyah salat, selama ini kita hanya mengambil yang muakkad, mengambil yang muakkad. Ternyata juga ada yang ghairu muakkad. Nah misalnya itu kan kuantitas namanya. Ya kita tambah itu. Selama ini kita berzikir yang zikran kasira itu, ya cuma dalam batas habis sholat merenung sebentar tambah zikir misalkan 100 misalnya, kita tambah lagi. Nah itu kita tambahi lagi. Atau amal kita selama ini hanya seputar ya afdhalul zikri la ilaha illallah saja misalnya, tambahi lagi yang lain. Ya, apa tambahannya? Ada tasbih, maka wasabbihu bukratan wa asyil, ada tasbih, ada tahlil tadi sudah kan? Ada tahmid, ada hauqalah, la haula wala quwata. Itu semua adalah a'malul yaumiyah, amalan tiap hari. Nah, itu yang disuruh tiap hari. Misalnya itu dari segi kuantitas. Dari segi kualitas bacaan, selama ini kita yang penting bertarget adalah 1000. Karena 1000 laju, kita pakai yang kualitas. Kayak baca Quran tuh apa kualitas? Bitadaburil makna. Memang Quran tuh setiap bacaan ada pahalanya. Nah, cuma yang disuruh itu supaya fungsinya lebih maksimal, maka bacalah bitadaburil makna. Misalnya itu. Nah, sudah boleh sehari sejus, sehari setengah jus. Secara kuantitas tambah, secara kualitas perbaiki. Nah, itu tingkatkan. Makanya kan baca Quran tuh yang berkualitas. Waratilil Qur'ana tartila. Tartil itu bacaan tartil, bacaan yang berkualitas. Tambahi lagi adalah bitadaburil makna. Nah, sekarang kita sertakan terjemah. Radio Al-Jihad itu Qur'annya dengan terjemah. Nah, itu kan. Yang lain kada berterjemah. Kalau kita mendengar ngaji di Al-Jihad berterjemah. Kenapa? Itu dalam meningkatkan kualitas tadi. Oh, ini maknanya. Nah,
Kita sekarang ini selama ini baca Yasin misalnya. Sudahlah, makna Yasin itu apa? Isinya itu apa? Nah, jadi kita bisa tergambar. Kalau Yasin ini gambarannya, Waqiah ini gambarannya, Al-Ikhlas. Nah, surah-surah pendek aja. Sekarang kita bisa menangkap makna dari surah-surah pendek itu. Nah, lalu akhirnya kita tahu fungsinya. Kayak Mu'awizatain tuh. Ya, kenapa disebut Mu'awizatain? Dua surah pelindung. A'udzu, aku berlindung. Ya. Dengan siapa? Birabbil falak, birabbin nas. Tuhan yang menguasai malam, Tuhan yang menciptakan, memelihara manusia. Nah, berarti Allah memelihara. Maka jangan tak tinggal hari-hari ini adalah surah yaumiyah ini. Hendak malam dibaca, hendak guring dibaca, hendak jalan dibaca, supaya kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sempurna membaca dengan 3 qul atau 4 qul. Qul ya ayyuhal kafirun, menjaga kita dari kekufuran. Tetap dalam penyembahan kepada Allah. La a'budu ma ta'budun. Kita kadang akan ikut-ikutan kepada sesembahan yang selain Allah. Nah, itu memelihara iman. Maka awal hari, awal malam baca. Misalnya kan Al-Kafirun. Terus gandengannya adalah Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas surah tauhid. Nah, itu kita supaya tauhid tetap tertanam. Lalu kita minta perlindungan dengan Mu'awizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Paham kita? Nah, lalu kita penuh penghayatan. Jadi kadang membaca asal-asalan. Jadi bacaannya itu memadai, itu cukup panjang. Orang katakan surah pendek itu, enggak pendek itu. Ya, kalau kita baca bujur-bujur. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu kan nun tasdid. Nah, nun tasdid itu ada 1 harakat di situ. Ya. Dan seterusnya lah. Ada penekanan. Jika sembarangan, kalau kita wakaf, maka itu berlaku mad arid li sukun, boleh panjangnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Panjang lah. Dalam pendek ada itu. Karena pakai tajwid, karena pakai tartil. Jadi bacaannya berkualitas, penghayatannya. Nah, ini kita tingkatkan nih. Mumpung ada kesempatan masih kita tingkatkan. Nah, caranya kayak apa? Nah, untuk peningkatan kualitas itu, ya majelis. Kan pian ada kegiatan itu, lihat dalam jadwalnya itu ada khusus Quran enggak? Nah, itu tuh kualitas Quran. Ini kita bicarakan tentang kualitas amal. Nah, itu. Jadi harus perbaiki. Jadi setiap waktu, setiap keadaan yang Allah berikan kesempatan, kita harus peningkatan. Jadi kualitas ibadah kita demikian juga. Kayak sembahyang berjamaah ini, kalau kita tingkatkan lagi ya, jadi kita lebih awalan datang. Jadi kita bisa semua kita laksanakan itu ya. Apakah salat sunat wudunya, ada salat tahiyatul masjidnya ya, kalau di masjid misalnya begitu. Terus kena azan. Nah, azan itu kita sahut bait demi bait. Nah, ada tambahan dari berbagai hadis. Ya, misalnya ada hadis Muslim ya. Itu dengan kualitas hadis sahih. Ada sebenarnya bacaan di azan itu yang kita disuruh tambahi lagi tadi. Tambahi lagi. Sudah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus kena syahadah tauhid, sahud. Syahadah Rasul, sahud. Nah, ada di setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk ke hayya 'alas shalah, kita yang mendengar itu ada tambahan. Berdasarkan hadis Muslim. Apa tambahannya? Nah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba
wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Jadi dihurufakan. Nah, kalau biasa kan raditu bi rabbi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Nah, biasa begitu. Ini beda. Nah, dengan bacaan itu apa? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wah. Jadi ternyata menyahut azan dengan bacaan yang ada di dalamnya itu sarana mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita berikan hidayah, petunjuk untuk membacanya, ada indikasi Allah terima tobat-tobat kita terhadap dosa-dosa yang masa lalu itu. Itu bagusnya. Terus sahut lagi, ya. Ya Allah shalah dengan la haula wala quwwata billah terus sampai selesai la ilaha illallah. Nah, sebelum kita Allah marabahzi da'wati tamah, itu kita disunahkan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dulu, Allahumma shalli ala Muhammad misalnya, baru kita. Maka di situ dikatakan juga adalah akan Rasul berikan jaminan syafaat baginya. Nah, ini bayangkan, jadi ini kita ingin tingkatkan kualitas jamaah kita. Mohon maaf ya, selama ini ulun kadang menyebut orang itu nah. Kadang-kadang orang azan kita masih di WC lagi. Kayak apa namanya azan? Kita sedang di WC, orang azan nah. Kita kan baru bangkit, kita nging ujar. Halo, bangkit kita. Lalu kan hendak berwudu itu kan kadang-kadang hendak makamih dulu kan, bawa barasi ke WC kita. Nah, otomatis kalau di WC menyahutnya jelas kada maksimal. Dalam hati lain pulang itu boleh-boleh saja Bang sudah. Nah, sekali-sekali tanpa desak, ayo kita nyahut dalam hati ya. Tapi itu bukan yang maksimal. Yang maksimal itu kita seperti yang diucapkan oleh sang muadzin. Misalnya nih, nah ini meningkatkan kualitas juga ini. Jadi kita sudah siap sebelum dipanggil. Dan panggilan itu pun kita ulang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ikuti petunjuk itu semua, maka sempurna sunnah ibadah dalam kehidupan kita. Nah, itu demikian. Setelah itu kita kan salat sunat qabliyatannya itu kan, terus nanti kita sudah siap sebelum iqamah dan kita pun ikut berjamaah dengan tertib dengan baik. Nah, terus ditutup salat kita dengan zikir dan doa. Begitu kita lakukan senantiasa begitu. Nah, itu namanya adalah kualitas amal yang mesti kita tingkatkan. Nah, dan hal-hal lain lagi ya, menyangkut kehartaan kita punya harta ya. Juga di situ ada bagian untuk ibadah. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang selama ini kita memang agak kurang karena banyak keperluan, banyak yang dipikir ya. Sebenarnya untuk beramal tuh enggak boleh dipikir. Ya, kalau ada kesempatan kita beramal, lakukan. Bahkan ini juga termasuk a'malul yaumiyah. Jadi bukan milik hari Jumat, bukan milik hari Senin, tapi milik setiap hari kita ada yang bisa kita berikan untuk kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan masyarakat ya, agama dan umat gitu. Nah, ini kira-kira tazkirah kita menjelang akhir tahun, karena kelak pertemuan kita pada bulan depan itu sudah di tahun 2021 ya. Maka segala sesuatu yang telah kita laksanakan selama ini berupa kebaikan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kami secara pribadi terima kasih ya, atas waktu dan kesempatan yang diberikan dalam mengisi kajian dalam setiap bulan di tempat kita ini. Tentu dengan kesalahan, kekurangan, tidak sesuai harapan, itulah kemampuan yang ada pada kami. Kami meminta ampun, minta maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, istiqamah dengan kebaikan hingga husnul khatimah. Mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama himbauan untuk senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.